Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari Hasibuan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sarana dan alat berpikir ilmiah. Sarana dan alat berpikir ilmiah itu proses pengamatan oleh pikiran, terbentuknya sejumlah proposisi atau kalimat yang patut diketahui dan dianggap benar atau tidaknya. Proposisi selalu bermakna suatu kalimat penuh dan utuh yang memungkinkan seseorang dapat mengukur kebenaran atau kesalahan suatu kalimat. Ilmu pengetahuan itu akan menjadi pembeda penting antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Sarana dan alat berpikir ilmiah itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, nalar dan insting. Nalar manusia dapat melakukan penalaran karena ia memiliki takdir buta, yaitu akal pikiran. Sedangkan takdir buta setan adalah kejahatan, takdir buta malaikat adalah kebaikan dan ketaatan, dan takdir buta binatang adalah ketajaman insting. Insting, binatang hanya memiliki insting. Insting dari binatang diakui sangatlah tajam dan kuat. Yang kedua, bahasa dan penalaran. Bahasa, melalui bahasa manusia dengan manusia lain dapat saling menambah dan berbagi pengetahuan. Manusia dapat mengkomunikasikan latar belakang dan reasoning sebuah informasi yang dimilikinya. Penalaran adalah kegiatan atau proses berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru berdasarkan pada beberapa pernyataan yang diketahui benar ataupun yang dianggap benar. Yang ketiga, ciri dan karakteristik. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, logika. Logika adalah suatu kegiatan berpikir yang menggunakan suatu pola tertentu atau menurut logika tertentu. Yang kedua, analitik. Analitik adalah kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada logika ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah tertentu dalam bingkai ilmiah. Penalaran yang benar apabila ia menggunakan penalaran yang logis dan analitik. D. Logika sebagai sarana berpikir. Logika berarti perkataan atau sabda. Logika diterjemahkan sebagai ilmu yang mempelajari kecakapan berpikir luas, tepat dan teratur. Di kalangan masyarakat Arab, logika diperkenalkan dengan kata matik lazim, diartikan dengan kata kerja matako. Kata mantik lazim diartikan dengan berkata atau berucap. F. Bentuk dan cara kerja logika. Filsafat ilmu membagi cara kerja logika menjadi dua. Yang pertama, logika matematika. Logika ini melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang disampaikan. Lambang matematika bersifat artifikal. Yang kedua, logika sistematika. Logika sistematika selain mewujudkan logikanya pada angka-angka, ia juga merupakan bidang keilmuan yang memberi arti dari lambang, formula, dan teorema. Logika sistematika. Logika sistematika selain mewujudkan logikanya pada angka-angka, ia juga merupakan bidang keilmuan yang memberi arti dari lambang, formula, dan teorema. Modal dan cara kerja logika. Dalam prosesnya, rendahnya terdapat dua cara penarikan kesimpulan melalui cara kerja logika, yakni indukatif dan dedukatif. Yang pertama, indukatif. Logika indukatif diartikan sebagai penarikan kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi kesimpulan yang bersifat umum dan rasional. 2. Logika dedukatif adalah cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum, rasional menjadi kasus-kasus yang bersifat khusus sesuai fakta di lapangan. Demikianlah video kami.
Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.